NIM 2018 110034. Saya mahasiswa semester 7 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Nah, pada video saya kali ini saya akan sharing materi tentang praktik konseling individual. Nah, tentunya teman-teman semua pasti akan kepo ya, apa itu praktik konseling individual dan bagaimana sih cara penerapannya? Nah, untuk mengetahui bagaimana penerapannya, yuk simak video saya selanjutnya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke materinya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa saya akan sharing materi tentang praktikum konseling individu. Kita langsung saja ke materinya. Di sini yang pertama, apakah itu praktik konseling individual? Nah, praktik konseling individu merupakan layanan peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya, atau layanan konseling individual merupakan layanan yang diselenggarakan oleh seorang guru bimbingan dan konseling, lebih tepatnya konselor, terhadap seorang siswa atau konseli dalam rangka pengentasan masalah pribadi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang makna dan perspektif konseling. Di sini proses hubungan komunikasi antar pribadi yang mendalam antara konselor dan konseli merupakan inti dari proses konseling. Nah, dalam proses konseling ini mereka akan membangun hubungan interpersonal, yaitu untuk membantu konseli menemukan dirinya untuk mengambil keputusan dalam hidupnya. Itu menurut Suranata dalam bukunya tahun 2019. Di sini juga ditekankan bahwa konseling atau konseli harus percaya kepada konselor agar mampu menemukan dirinya serta memahami dan menentukan keputusan untuk mewujudkan dirinya. Kita lanjut slide berikutnya, yaitu tentang konselor sebagai kaca konseli. Nah, di sini konselor sebagai kaca konseli. Dalam konseling individual, konselor memberikan ruang dan suasana yang memungkinkan kepada konseli untuk membuka diri setransparan mungkin. Nah, dalam suasana seperti ini atau dalam suasana seperti itu, ibaratkan konseli sedang berkaca. Nah, melalui kaca itu, konseli memahami kondisi dirinya sendiri dan lingkungannya, serta permasalahan yang dialami, kekuatan dan juga kelemahan yang dimilikinya, serta kemungkinan upaya untuk mengatasi masalah itu. Nah, hasil berkaca itu akan mengarahkan dan menggerakkan konseli untuk segera melakukan tindakan pengentasan kekurangan, kelemahan yang ada pada dirinya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini yang paling penting untuk kita teman-teman sebagai konselor, yaitu ada 3M. Di sini 3M. M yang pertama itu kita harus kita harus mendengar dengan penuh perhatian. M yang kedua, merespon dengan tepat dan penuh makna. Dan M yang ketiga, kita harus memahami dengan cermat dan penuh makna. Oke, kita lanjut proses konseling. Nah, konseling merupakan proses bantuan yang dilakukan oleh konselor dengan konseli yang sedang mengalami masalah dalam upaya mengatasi problem kehidupannya secara face to face atau kontak langsung, atau dengan bertatap muka atau bertatap mata secara antara konselor dan konseli. Itu dalam proses konseling itu mereka akan yang pertama mereka akan membangun hubungan. Yang kedua, identifikasi dan penilaian hasil dari masalah tersebut. Yang ketiga, memfasilitasi perubahan terapeutis. Dan yang keempat, evaluasi dan terminasi. Yang kelima, tahap kerja. Dan yang keenam, tahap tindakan. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada tahap keefektifan konseling. Nah, di sini ada 6 tahap, yaitu yang pertama interest, yaitu konseli menyadari perlunya konseling.
Yang kedua, feasibilities atau konseling meyakini proses konseling itu bermanfaat bagi dirinya. Terus yang ketiga, acceptability. Konseling memahami proses konseling dan berupa aktif berpartisipasi. Yang keempat, awareness, di mana di sini konseling memahami dirinya dan arah perubahan atau keputusan. Serta yang kelima, konseling melaksanakan keputusan untuk atau perubahan. Dan yang keenam, konseling mengevaluasi perubahan. Oke, kita lanjut ke etika dasar pelayanan konseling. Di sini ada 3 etika. Yang pertama itu ada etika kerahasiaan. Yang kedua ada kesukarelaan dan keterbukaan. Dan yang ketiga itu keputusan diambil oleh konseling sendiri. Nah, di sini teman-teman ada contoh dari asas kerahasiaan. Di sini contoh, saya Yusri Yuniatita Soin. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia untuk menerima, menyimpan, memelihara dan menjaga serta merahasiakan semua data dan keterangan baik dari konseling saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Itu contoh dari asas kerahasiaan. Lanjut ke teknik konseling. Nah, di sini teknik konseling itu ada 2, yaitu teknik umum dan teknik khusus. Di mana teknik umum itu mengarahkan proses konseling pada keseluruhan tahap, sedangkan teknik khusus itu berupa strategi dan psikoterapi. Nah, di sini teknik umum itu seperti yang kita ketahui tadi pada proses konseling bahwa mereka mengatasi masalah secara face to face atau kontak mata dengan konseling. Di sana juga ada ajakan untuk berbicara, 3M, memahami, mendengar, dan juga merespon. Yang berikutnya itu teknik khusus. Teknik khusus itu seperti pelatihan untuk pengubahan tingkah laku dan penguasaan kompetensi terapi. Mungkin dari awalnya konseling tidak sadar tentang dirinya, dengan adanya kita memberikan layanan, dia akan sadar tentang apa yang harus dia lakukan. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sharing kepada kita semua. Semoga materi yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi para calon konselor muda. Kita masih di usia yang sangat muda, tetapi jika kita mau untuk belajar, tentunya ilmu yang kita akan dapatkan itu sangat banyak. Sekian materi dari saya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Demikian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sharing tadi tentang praktik konseling individual dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.